Mari kita lanjut. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi sidang Interparliamentary Union ke-144 atau Pertemuan Parlemen Dunia. Dalam pembukaan tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pandemi COVID-19 mendistrupsi banyak hal, mulai dari langkanya energi, kenaikan harga bahan makanan, dan terjadinya kenaikan inflasi di semua negara. Sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga yang naik. Tidak hanya itu, perubahan iklim pun akan dihadapi oleh seluruh dunia. Aksi nyata seperti transisi energi diharapkan dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim ini. Presiden menekankan 3 hal yang perlu dibicarakan dan dimobilisasi untuk mencegah perubahan iklim, diantaranya pendanaan iklim, investasi dalam rangka renewable energy, dan transfer teknologi. Jika 3 hal tersebut tidak dilakukan, maka perubahan iklim tidak bisa dicegah. Sehingga yang perlu dibicarakan adalah dan dimobilisasi adalah pendanaan iklim. Ini harus segera kita selesaikan. Yang kedua, investasi dalam rangka renewable energy. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak real dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah. Internasional. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada mobilisasi, tidak ada keputusan, saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah sama sekali. Selain membahas tentang perubahan iklim, IPU ke-144 juga menangani tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta keamanan dan perdamaian dunia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dalam sambutannya yang mengutuk invasi dan harus dihentikan. IPU juga akan membuka komunikasi dengan parlemen Rusia untuk membantu solusi damai. Kami menyerukan pada semua pihak untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang dan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Apabila sejarah bisa mengajarkan sesuatu kepada kita dalam perang, mereka yang berkorban adalah orang-orang dan rakyat biasa. Hal ini berlaku pula di Ukraina. Namun juga di Rusia, di mana sanksi akan pada akhirnya mengarah kepada kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keputusasaan yang lebih berat lagi. Jadi di sini saya meluncurkan seruan yang jelas bagi kita untuk kembali ke visi para pendiri kita, Kremer dan Passy, dan mengupayakan kesempatan pada dialog. Kami mohon berikan kesempatan pada dialog sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. IPU selayaknya menawarkan forum untuk dialog semacam ini yang harus berlangsung dengan cara yang tenang dan berkepala dingin. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan IPU ke-144, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan IPU ke-144 sebagai momentum parlemen untuk menyebarkan budaya damai dan menolak kekerasan serta berharap perang di Ukraina segera berakhir. Lebih lanjut disampaikan Ketua DPR RI dalam IPU ke-144, beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya berkontribusi menciptakan geopolitik yang damai, pemerataan vaksin di dunia, hingga pemulihan ekonomi global. Dalam hal ini, saya melihat beberapa hal yang dapat dilakukan pada pertemuan ini adalah: pertama, berkontribusi menciptakan situasi geopolitik yang damai, stabil, dan kondusif. Parlemen dapat menjembatani perbedaan dan membangun saling kepercayaan atau trust building.
Parlemen juga perlu mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang. Kedua, mendorong akselerasi pemerataan vaksin global hingga mencapai target vaksinasi 70% populasi dunia pada pertengahan 2022. Parlemen juga harus berperan dalam memperkuat arsitektur kesehatan global untuk mencegah dan tanggap terhadap ancaman pandemi di masa depan. Ketiga, memobilisasi komitmen dan aksi guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim. Sesuai dengan tema pertemuan, Parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasikan komitmen pembiayaan bagi negara berkembang. Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi. Keempat, mempercepat proses pemulihan ekonomi global dan mengatasi dampak sosial dari pandemi. Parlemen perlu membantu mengurangi perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi di negara maju dan berkembang. Vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Adapun sidang pertemuan Parlemen Dunia ini akan berlangsung mulai tanggal 20 hingga 24 Maret 2022 mendatang. Terdapat 115 negara dengan 1.000 delegasi yang mengikuti sidang IPU ke-144 ini. Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Badung, Bali.